Mari kita buka Alkitab kita. Dari sisa waktu yang saya punya, mari kita buka kitab Bilangan pasal yang ke-13. Atau kita ke kitab Keluaran dulu aja. Ke Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga dimulai dari ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Nah, bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bisa berkumpul di tempat ini. Never take it for granted. Gak pernah sedikit pun kami melalaikan dan meremehkan kesempatan yang kami punya untuk hidup bebas dan berbakti sebagaimana kami bisa lakukan hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kami punya untuk berkumpul bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan serta belajar kebenaran firman. Aku berdoa supaya dalam waktu yang sangat singkat ini Roh Kudus memakai hamba-Mu dan kata-kata yang keluar dari mulutnya untuk menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh, keputusan apa yang harus kami ambil sehingga hidup kami tidak menuju kepada kesia-siaan, tapi hidup kami menuju pada kehidupan yang penuh memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Banyak orang bertanya soal apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada yang pernah bertanya demikian? Ada yang kepengen tahu? Apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya? Gitu. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada di dunia ini bukan untuk kebetulan. Segala sesuatu ada tujuannya. Kursi yang saudara duduki itu dibuat untuk tujuan yang pasti. Pakaian yang saudara pakai dibuat untuk satu tujuan yang pasti. Kacamata yang saudara pakai itu dibuat untuk satu tujuan yang pasti. Segala sesuatu ada di dunia ini untuk satu tujuan tertentu. Nah, kalau saudara tidak mengerti tujuan daripada sesuatu, bukan berarti sesuatu tersebut tidak punya tujuan. Hanya saja saudara yang tidak mengerti. Nah, kalau saudara gagal mengerti tujuan daripada sesuatu, maka besar kemungkinan saudara akan abuse atau menggunakannya dengan tidak semestinya. Kata abuse diambil dari dua kata yaitu abnormal use. Dipakai secara tidak semestinya. Jadi kalau saudara tidak mengerti tujuan daripada sesuatu, maka besar kemungkinan saudara akan memakainya tidak semestinya atau abuse it. Nah, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu ada tujuannya, maka hidup kita pun ada tujuannya. Nah, kalau saudara tidak mengerti tujuan hidup saudara, sementara saudara harus menghidupinya, maka saya nggak heran besar kemungkinan saudara akan abuse your own life. Saudara akan menggunakan kehidupan saudara sendiri dengan sembrono, dengan sembarangan. Nah, kalau saudara abuse your own life dan kemudian saudara berusaha untuk menikah, maka nggak heran saudara kemudian abuse your spouse life. Saudara kemudian merusak kehidupan atau tidak menggunakan kehidupan pernikahan saudara dengan benar. Nah, banyak orang kemudian bertanya sebab yang paling tahu iPhone adalah Apple. Betul? Yang paling tahu produk daripada Toyota adalah Toyota sendiri. Yang paling tahu produk daripada Panasonic adalah Panasonic sendiri. Yang paling tahu saudara adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan saudara. Betul apa tidak? Ya. Jadi Tuhan adalah yang paling tahu tentang saudara. Dan itu sebabnya seringkali sekarang ini tidak pernah seperti sebelumnya di kira-kira 15-20 tahun atau 15 tahun belakangan ini atau 10 tahun belakangan ini udah mulai banyak pelajaran-pelajaran tentang the purpose of life gitu. Tujuan kehidupan. Itu sebabnya kenapa buku yang ditulis Rick Warren merupakan salah satu buku yang paling laku di dunia ini, judulnya The Purpose Driven Life gitu. Hidup yang punya tujuan gitu. Nah, di sini dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, kita bertemu dengan situasi di mana Tuhan
memberitahu kepada seorang yang bernama Musa tujuan hidupnya. Mari kita baca dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara, jadi tidak ada yang luput di mata Tuhan. Halo? Tuhan melihat bagaimana umatnya ditindas dan semua seruan doa daripada umat Tuhan didengar oleh Tuhan dan Tuhan merespon. So Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang mendengar doa, tapi Tuhan yang menjawab doa. Dan kemudian kita lihat bahwa jadi sekarang dikatakan, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan kasih tahu rencananya kepada Musa. Karena Tuhan selalu mau pakai manusia untuk menjalankan rencananya. Tuhan selalu ingin bekerja sama dengan manusia, itu yang saya harus katakan. Tuhan gak mau kerja sendirian. Dia selalu ingin bekerja sama dengan manusia. Dan kemudian Tuhan kasih tahu rencananya kepada Musa. Tetapi kemudian apa kata Musa? Setelah Tuhan kasih tahu, hei Musa, aku mengutus engkau menghadap pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir ini. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Aku ini sopo? Gitu. Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tiba-tiba Musa merasa kecil. Tiba-tiba dia merasa kecil. Aku ini siapa disuruh ngadep raja? Sopo toh aku ini? Dia tanya dirinya sendiri, ini siapa? Sama seperti orang, waduh, ada banyak orang yang ngomongnya rohani. Kalau ngomong, waduh haleluya, waduh cerita tentang orang lain, tentang kesaksian ini, wah pokoknya, waduh ngomongnya luar biasa. Kemudian suatu hari Pastor Ewan bilang, ya kalau gitu minggu depan kamu yang bersaksi ya. Langsung ciut. Oh jangan aku Pastor, waduh jangan, aku ini gak bisa apa-apa, aku baru, waduh jangan aku, dia aja, waduh aku ini gimana. Atau disuruh berdoa aja, ya kamu yang berdoa ya besok buka kebaktian. Oh jangan aku gak bisa, aku ini, waduh aku jangan, aku dredeg kabeh aku ini. Itu kira-kira Musa seperti itu, siapakah aku ini? Kemudian dalam Keluaran pasal yang keempat ayatnya ke-10 sampai 11. Musa kemudian berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-mu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Jadi dia ngasih tahu kepada penciptanya tentang siapa dia. Lucu ya. Seolah-olah penciptanya gak tahu siapa dia. Tapi Tuhan berfirman kepadanya. Ini menurut saya Tuhan udah mulai bohong. Dia bilang, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Artinya apa? Aku tahu kamu tuh siapa, aku tahu. Karena akulah yang membangun kamu, akulah yang menciptakan kamu. Tapi masalahnya kamu gak tahu dirimu sendiri siapa. That's the problem. Nah itu sebabnya hari ini saya mau bicara mengenai identitas diri. Karena percuma
kita mau tahu rencana Tuhan kalau kita nggak punya identitas diri yang benar. Di sini kita dapatkan contoh yang sangat baik sekali bahwa Tuhan memberitahu rencananya kepada Musa, tapi kemudian Musa yang nggak bisa menerima rencana tersebut karena dia nggak punya identitas diri yang benar. Apa sih itu identitas diri? Identitas diri adalah lensa yang saudara pakai untuk melihat dirimu sendiri. Identitas diri adalah lensa yang saudara pakai untuk melihat dirimu sendiri. Itu yang disebut dengan identitas diri. Kalau saudara melihat kaca, cermin, siapa yang saudara lihat? Ya tentu kau lihat dirimu sendiri, saya tahu. Kau lihat mungkin alismu terlalu tebal, matamu sipit, atau jerawatan, atau engkau lihat ada kantong di bawah matamu, atau engkau lihat engkau mulai keriput, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang saya lihat. Bukan itu yang saya maksud. Pada saat sudah berhadapan dengan cermin, siapa yang saudara lihat? Apakah saudara bisa lihat orang yang sukses? Atau saudara lihat seseorang yang gagal? Apakah saudara lihat orang yang bisa dipercaya? Atau saudara lihat orang yang tidak bisa dipercaya? Apakah saudara bisa lihat seorang pemenang? Atau saudara selalu lihat orang yang kalah? Siapa yang saudara lihat pada saat saudara berhadapan dengan kaca? Apakah saudara lihat seseorang yang patut untuk dicintai, yang layak untuk mendapatkan yang terbaik? Apakah orang yang selalu bilang, nasib memang kamu nasib nak kayak gini? Siapa yang saudara lihat pada saat saudara berhadapan dengan cermin? Itulah identitas diri. Lensa yang saudara pakai untuk melihat diri kita sendiri. Nah kalau lensa ini nggak pernah di-adjust, kalau lensa ini nggak pernah diperbaiki sesuai dengan lensa yang Tuhan pakai terhadap saudara, maka saudara mau dikasih tahu rencana Tuhan pun saudara nggak akan pernah bisa menerimanya. Karena saudara nggak punya identitas diri yang benar atas hidup saudara. Identitas diri ini sangat penting karena ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Karena dari identitas diri inilah kita mendapatkan apa yang disebut dengan harga diri. Harga diri adalah nilai yang saudara letakkan atas diri saudara sendiri. Harga diri adalah nilai yang saudara letakkan atas diri saudara sendiri. Dan nilai penting karena nilai menentukan tindakan-tindakan saudara. Nilai menentukan tindakan-tindakan saudara. Contohnya, kenapa saudara memperlakukan tas saudara dengan sebaik mungkin, dijagain terus dibawa-bawa kemana-mana, karena saudara tahu nilai tas tersebut mahal. Tapi ada barang-barang yang saudara geletakin sembarangan, sembrono dan lain sebagainya, karena di pandangan saudara benda-benda tersebut murah nilainya. Sehingga kalau hilang pun gak jadi soal buat saudara karena saudara bisa mudah beli lagi. Kita dalam hidup ini kita bertindak berdasarkan nilai yang kita letakkan atas segala sesuatu. Kalau saudara jalan-jalan di mall, saudara kebetulan mau beli sepatu, terus kemudian saudara lewat sebuah toko sepatu, saudara lihat display yang ada di jendelanya dulu, betul nggak? Saudara lihat dulu kira-kira. Dan kalau saudara lihat di situ, waduh kira-kira ada yang saudara suka, saudara akan bilang, yuk masuk yuk, sama siapapun yang sedang bersama dengan saudara, yuk masuk yuk, ini kayaknya bagus nih gitu. Saudara masuk ke dalam dan saudara kemudian berusaha cari sepatu tersebut, dan waktu saudara dapatkan, ini dia yang ada di depan nih persis. Waktu saudara ambil sepatu tersebut, yang pertama kali saudara lihat apa? Udah ada yang ketawa nih. Harganya saudara lihat. Di seluruh dunia saya sudah buktikan ini. 90% orang langsung lihat harganya dulu. Berapa harganya? Dan harganya menentukan keputusan saudara berikutnya. Apakah saudara kembalikan sepatu itu nicely di tempatnya lagi tanpa pernah kemudian tanya nomornya ada apa tidak? Atau saudara kemudian
berani panggil stafnya bilang, ada nomor 39 enggak? Atau ada nomor 42 enggak? Yang menentukan tindakan saudara apa? Harga yang saudara lihat. Kalau kemudian sepatu tersebut yang saudara senangi, jadi sebetulnya saudara bertindak bukan berdasarkan apa yang saudara senangi, tapi saudara bertindak berdasarkan harga yang saudara lihat. Karena meskipun saudara senang sepatu itu, tapi begitu saudara lihat harganya 12,5 juta, saudara bilang, mbok, sepatu apa ini? Gitu. 12,5 juta, padahal saudara suka loh. Saudara suka, itu sebabnya saudara ambil, kan gitu. Tapi tiba-tiba saudara langsung, wah, sepatu apa ini? 12,5 juta diinjek-injek. Ditaruh kembali. Terus cepat-cepat, yuk selesai, nggak bagus nih, nggak bagus. Apa bisa nggak bagus sih? Kamu masuk kan karena kamu lihat tadi bagus, tiba-tiba bilang nggak bagus. Yang nggak bagus harganya yang nggak bagus. Betul nggak? Terus langsung keluar ngomel-ngomel, sepatu apa ini? Gila mahal banget, mana ada yang beli? Ada nggak yang beli? Ada. Sama juga dengan hidup saudara. Harga diri, nilai yang saudara letakkan atas hidup saudara menentukan siapa yang mendekat dan siapa yang menjauh dari saudara. Nilai yang saudara letakkan atas hidupmu sendiri menentukan bagaimana orang memperlakukan saudara. Apakah saudara diperlakukan dengan hormat, apa saudara diperlakukan sembarangan. Itu sebabnya identitas diri ini sangat penting, karena dari situ saudara menemukan atau saudara mendapatkan harga diri saudara sendiri. Nah, suatu kali saya bertemu dengan seorang wanita setelah selesai mengajar tentang singleness, tentang kehidupan sebagai seorang single. Saya nggak pernah lupa pada saat saya mau keluar, saya dicegat oleh seorang wanita dan kemudian dia bertanya kepada saya dan bilang, "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Dia bilang, "Percuma Pak, di gereja juga laki-laki semua bajingan." Dia bilang, wah saya kaget. Kenapa dia berani ngomong begini? Kenapa? Saya bilang, ada yang bisa saya bantu? Percuma di gereja diajarin begini-begini juga, dia bilang gitu. Buktinya saya ketemu pacar, 3 kali saya pacaran sama orang gereja. 3-tiganya Pak. Ngajak saya untuk tidur bersama. Mencoba untuk having sex sama saya. Percuma, Bapak harus ajarin tuh laki-laki untuk tahu diri, untuk jaga kekudusan dan lain sebagainya. Dia mulai khotbahin saya. Saya bilang, saya minta maaf. Tapi kalau saya mau Anda jawab pertanyaan Anda, atau saya mau merespon statement Anda, apakah Anda siap? Maksud Bapak apa? Saya bilang, mungkin engkau perlu taruh harga yang lebih tinggi atas dirimu sendiri, sehingga engkau tidak diperlakukan sembarangan oleh siapapun yang mendekat kepadamu. Karena cara engkau menaruh dirimu sendiri menentukan bagaimana laki-laki akan memperlakukan saudara. Saudara pernah lihat masuk ke toko department store, kemudian saudara lihat barang sale obral. Sale 80% atau 70% atau 50% sekalipun. Seringkali barang-barang tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang besar. Betul kan? Dan perhatikan semua orang yang mendekat ke situ dan lihat barang-barang tersebut. Mereka, kalau itu baju, mereka akan lihat seperti ini. Terus kalau nggak cocok, ambil lagi yang lain. Lihat. Kalau nggak cocok, lempar lagi. Ambil lagi yang lain. Lihat. Kalaupun cocok, langsung masukkan ke dia punya kantongan. Betul kan ya? Lihat. Dilipat juga enggak. Padahal itu kelipet semua pada saat itu. Main ambil aja, kemudian lempar lagi, ambil aduk-aduk yang lain. Kenapa? Karena harganya udah drop. Tetapi kita ketemukan juga
Barang-barang yang harganya mahal masih ada di dalam plastik. Masih tersusun rapi. Bahkan beberapa barang ada dalam sebuah lemari. Dikunci. Kalau saudara mau lihat, saudara mesti panggil orangnya, mesti dibuka dulu kuncinya untuk dilihat. Dan itu barang gak mungkin murah. Jadi harganya menentukan bagaimana orang diperlakukan. Dan harga ini saudara dapatkan dari identitas diri. Siapa diri saudara di hadapan engkau sendiri. Sebab Alkitab katakan dalam Amsal 23 ayat yang ke-7, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah orang tersebut. Seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. As a man think in his heart, so is he, dalam bahasa Inggrisnya demikian. Dan semua orang termasuk saya, at some point dalam kehidupan kita, semua orang termasuk saya bertahun-tahun dari sejak kita kecil menjadi besar akan struggle, akan bergumul dengan ini. Tidak ada orang yang tidak bergumul dengan ini. Tapi masalahnya ada orang yang sampai dia tua dan meninggal tidak pernah selesai bergumul dengan ini. Gak pernah menyelesaikan persoalan ini. Itu sebabnya dalam hidupnya mereka gak pernah bertemu dengan janji-janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Itu sebabnya kalau saudara lihat yang pertama kali Tuhan akan fix, yang pertama kali Tuhan akan bikin betul pada saat seseorang bertobat adalah identitas diri. Nah, saya nggak punya waktu untuk terangkan itu, kecuali kalau saudara mau stay di kebaktian yang berikutnya, saya akan terangkan hal tersebut. Tapi untuk kebaktian ini, saya mau kasih tahu pentingnya ini. Karena identitas diri menentukan bagaimana saudara merespon terhadap rencana Tuhan. Dan bukan cuma sekedar itu, bukan cuma sekedar identitas diri menentukan bagaimana saudara merespon terhadap rencana Tuhan, identitas diri juga menghalangi Tuhan untuk menjalankan rencananya atas kehidupan orang. Cara pandang Musa terhadap dirinya sendiri menghalangi Tuhan untuk bisa melakukan rencananya atas kehidupan Musa. Itu sebabnya dia harus memperbaiki cara pandang Musa atas dirinya sendiri. Dan bukan cuma itu, gambar diri yang salah akan menghalangi kita untuk menikmati janji Tuhan. Mari kita lihat Bilangan pasal yang ke-13, di situ ada cerita yang saudara semua mungkin sudah tahu bahwa pada saat mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian, setelah keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun selama 40 tahun, mereka sudah mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa panggil semua pemimpin dari 12 suku orang Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk mengintai tanah perjanjian tersebut. Bagaimana kira-kira tanah tersebut? Dan waktu mereka kembali, mereka kemudian melapor sama Musa tanah yang Tuhan janjikan tersebut buat mereka. Dan ini hasil laporannya. Ayat 32 dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk mengenai negeri yang mereka intai. Ini yang saya bilang tadi. Ini kan janji Tuhan. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka bilang apa? Busuk. Sama kayak orang sepatu tadi kan. Wah, bagus sepatu ini. Begitu tahu harganya mahal, jelek nih. Persis sama kan kira-kira begitu kan. In the modern world. Ini janji Tuhan dibilang busuk sama mereka. Dikatakan negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Perhatikan, dan kami lihat diri kami sendiri. That's identity.
Kami melihat diri kami sendiri seperti apa? Belalang. Dan demikian juga, perhatikan, cara saudara melihat dirimu sendiri menentukan bagaimana orang melihat dirimu. Akibatnya demikian juga mereka terhadap kami. Saudara tahu belalang? Nah kalau saudara jadi belalang, apa saja yang saudara lihat besar. Anak kecil pun kelihatan seperti raksasa. Betul nggak ya? Ya. If you want to deal with the giant, you need to think and act like a giant. Kalau saudara mau berhadapan dengan raksasa, saudara harus berpikir dan bertindak seperti raksasa. Tapi bagaimana saudara bisa bertindak dan berpikir seperti raksasa kalau engkau pikir dirimu belalang? Nggak mungkin bisa. Tapi dikatakan dalam dalam Bilangan pasal yang ke-14, kok bisa nyebut Yohanes? Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 8, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, dua di antara 12 pemimpin yang ada, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dikatakan. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Perhatikan, 10 bilang busuk, 2 bilang luar biasa. Saya mau tanya, yang dilihat barang yang sama enggak? Yang dilihat barang yang sama. Tapi apa yang beda? Apa yang beda? Lensa yang mereka pakai untuk melihat beda. Barangnya sama. Nah dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka gak sebut-sebut tentang raksasa di situ. Bahkan mereka bilang, kita bisa masuk sana. Tuhan akan serahkan mereka kepada kita. Nah ini yang gak kalah penting. Karena dari harga diri, saudara dapatkan otoritas. Punya otoritas. Kalau saudara punya harga diri yang baik, identitas diri, cara saudara melihat diri saudara sendiri baik, maka saudara akan punya otoritas dalam hidup ini. Saya kasih contoh. Seringkali saya melatih jemaat saya. Saya bilang, terutama buat yang belum menikah, yang mau menikah. Saya bilang, kenapa kamu belum menikah? Ya masih ngumpulin duit. Kenapa belum menikah? Ya belum punya apa-apa. Rumah aja masih ngontrak. Oh gitu. Jadi kamu mau apa? Kapan kamu menikah? Ya paling enggak sampai punya rumah dulu dong, baru bisa menikah. Oke. Bagus juga idemu. Mari saya bantu. Mau punya rumah kan? Iya. Udah pernah lihat pameran rumah belum? Belum lah, belum ada duitnya, ngapain lihat? Saya bilang, kasihan yang kamu mau nikahi. Maksudnya? Karena gak bakalan jelas kamu kapan punya rumah. Maksudnya apa? Saya bilang, kamu perlu untuk mengintai lebih dahulu. Supaya kamu bisa tahu apa yang kamu mau. Kan belum ada duitnya, Pastor. Hei, untuk lihat pameran rumah, gak perlu punya duit. Lu betul kan ya? Betul kan ya? Kan saudara gak ditanya, punya duit gak? Kalau gak punya duit gak boleh masuk, kan enggak?
Belum pernah ada kayak gitu, ya kan? Kenapa nggak lihat? Sih, semuanya karena nggak punya harga diri. Akibatnya nggak punya otoritas. Karena nggak punya identitas diri yang baik. Saya bilang lihat dong. Lihat. Pergi sana, lihat. Kalau ada pameran rumah. Dan jalan, kepala tegak, lihat. Pakai baju yang bagus. Lihat. Toh mereka nggak tahu, SPG yang ada di sana nggak tahu kamu punya duit apa tidak. Dan bukan urusan mereka kamu punya duit apa tidak. Betul nggak? Terus lihat kira-kira, kalau kamu mau menikah, rumah yang mana yang kira-kira cocok buat kalian berdua? Rumah yang mana yang kira-kira kalian idamkan? Ingat, kalian masih berdua, jangan punya rumah yang langsung gede-gede, cuman berdua kan. Paling kamu punya anak 1 atau 2 setelah beberapa tahun. Jadi lihat rumah kira-kira mana yang cocok. Lihat, nah kalau sudah lihat kira-kira ketemu yang cocok, kemudian tanya sama SPG-nya, berapa ini? Kalau dia bilang, ya yang ini cuma 5M Pak. Begitu dia sebut harga, your response, respon kamu menentukan perbuatan dia berikutnya. Lihat, harga selalu menentukan respons. Pada saat kamu bilang, dia bilang 5M, terus kamu bilang, gila mahal banget nih, duit siapa nih? Rumah gini aja 5M, buset deh. Larang ya Rek, gitu. Pada saat itu, SPG yang ada di situ akan tahu siapa saudara. Dan menentukan bagaimana dia memperlakukan saudara berikutnya. Betul kan ya? Tapi kalau saudara diam saja bilang, oh cuma 5M. Oh, Bapak mau yang lebih mahal? Ada Pak yang lebih mahal? Bilang dong. Sini. Yang ini Pak lebih mahal. Wah, dia akan berubah langsung kan? Dia akan lebih responsif, dia akan lebih nice sama saudara. Kenapa? Karena SPG ngitungnya komisi. Semakin tinggi nilainya, semakin besar komisi buat dia. Iya kan? Iya. Oh ini Pak, ini 7,5M. Oh. Boleh juga, apa sih bedanya? Tanya aja, mengintai. Tapi kalau engkau pandang dirimu sendiri seperti belalang, semua kelihatan besar. Semua kelihatan besar. Dan itu kemudian engkau tidak akan punya otoritas. Kan engkau kemudian menciut. Dan Tuhan sulit untuk memberikan kepadamu apa yang sudah Dia janjikan. Dan kalau saudara lihat, akhirnya 10 orang tersebut gak bisa masuk menikmati janji Tuhan. Hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk untuk menikmati janji Tuhan. Jadi cara pandang engkau tentang dirimu sendiri bukan cuma sekedar menghalangi rencana Tuhan untuk terjadi dalam hidupmu, tapi juga pada saat yang bersamaan menghalangi engkau untuk bisa menikmati janji-janji Tuhan. This is serious business. Saya punya anak 3. Sekarang gak bisa ngomong gini kalau anak. Soalnya yang 1 lebih tinggi dari saya. Yang nomor 1 udah umur 17 lebih tinggi dari saya. Laki-laki, yang kedua umur 15. Hampir sama tingginya sama maminya. Yang paling kecil umur 7. Yang paling kecil lagi suka Lego. Susun-susun, build something. Dan di rumah kita banyak banget Lego. Saya sama istri saya kemudian mengambil keputusan, oke, that's it, selesai. Gak boleh beli Lego lagi. Udah banyak banget Lego. Main aja sama apa yang ada.
Kalau udah jadi, ya dibongkar lagi mungkin, terus kemudian dipasang lagi. Bukan pelit, bukan, cuman karena udah kebanyakan Lego. Namanya Max. Udah Max ya, gak usah beli Lego lagi. Ya, beli yang lain, jangan beli Lego. Oke, dia bilang. Tapi kalau kita pergi ke mall, Max tahu bahwa di mall ada toko mainan. Dia akan bilang ke maminya atau ke saya, Max mau lihat toko mainan dong. Langsung kita berdua bilang, gak boleh beli Lego lagi ya. No Lego. Enggak, cuma mau lihat. Boleh dong lihat, boleh. Bilang, Mam, boleh nggak pergi sama Daddy lihat Lego? Gak boleh beli ya, kata maminya. Enggak, cuma mau lihat. Terus saya diperingatkan sama maminya, gak boleh dibeliin loh ya. Yes bos, gak mau. Yo Dad, ayo lihat Lego. Dia lihat. Dad tolong ambilin yang itu dong. Tinggi kan, dia nggak bisa ambil. Gak boleh beli loh ya. Udah janji sama mami gak boleh beli. Enggak, mau lihat doang. Dia bilang, ambilin, lihat. Kembaliin. Dia lihat lagi. Yang itu Dad. Ya, saya ambilin lagi. Dia lihat. Kembaliin lagi. Ya udah, ya balik. Wah, saya dalam hati bangga, nih anak hebat. Dikasih tahu nggak boleh beli, nggak mau beli. Ya udah. Dalam perjalanan balik dia bilang, Dad, kamu lihat yang pertama tadi, yang Max minta pertama kali tadi? Iya. Dia bilang, just in case, kalau saja kamu mau beliin Max mau yang itu. Kalau saja kamu mau beliin Max, just in case you want to buy me Lego, that's the one, Dad. That's the one. Firman Tuhan bilang kita mesti punya iman seperti anak kecil. Anak kecil ini tahu apa yang dia mau. Dan dia gak terlalu peduli harganya karena dia tahu persis bapaknya sanggup untuk belikan. Sayang, seringkali dari kecil kita punya iman seperti itu terhadap bapak kita. Tapi pada saat kita menjadi besar, kemudian pandangan kita berubah. Saudara, identitas diri saudara menentukan harga diri. Dan tentang Max tadi, saya kasih tahu, most of the time, akhirnya dia dapatkan apa yang dia mau. Karena pada saat dia ulang tahun, ya saya bilang mau sama istri saya, mau beli apa? Ya, dia udah pernah kasih tahu kalau mau beliin Lego ya beli yang itu. Pada saat dia naik kelas atau terima rapot bagus, kita bilang kita mau beliin apa? Ya dia udah pernah kasih tahu, ya itu aja. Udah pasti dia senang, ya kan? Ya. Saudara belum punya uang untuk beli rumah, tetapi at least saudara tahu apa yang saudara mau. Tinggal berdoa sama Tuhan, Tuhan, this is what I want. Tapi kalau kamu gak pernah intai, kamu gak pernah lihat, kenapa kamu gak pernah lihat? Karena kamu gak punya harga diri, karena kamu gak punya identitas yang baik tentang dirimu sendiri. Akibatnya aku gak pernah menerima janji Tuhan. Penting banget tentang janji Tuhan. Cara pandang kau tentang dirimu sendiri, engkau ini siapa? Mazmur 139 ayat yang 13 sampai 16 saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya nggak tahu saudara punya Alkitabnya apa enggak. Dikatakan begini, Daud dapat pewahyuan tentang siapa dirinya sendiri. Dia bilang, engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa, dia bilang.
Dia kenali dirinya sebagai sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat, dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat dalam bukumu. Hari-hari sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Dia punya cara pandang yang benar tentang dirinya sendiri. Bahwa dia ini luar biasa. Saya jarang berhadapan dengan kaca cermin. Biasanya saya berhadapan dengan kaca cermin cuma setiap pagi. Habis itu saya nggak lihat cermin lagi. Tapi saya kasih tahu pada saudara kapan saya sering lihat cermin. Saya sering lihat cermin kalau saya berhadapan dengan masalah besar. Saya akan sering lihat cermin, saya akan masuk ke restroom, saya akan masuk ke kamar saya akan berhadapan dengan cermin, dan kemudian saya lihat di depan cermin dan saya bilang, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kamu bukan kebetulan ada di dunia ini. Engkau kepala dan bukan ekor. Segala perkara dapat kamu tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Bersama dengan Tuhan kamu bisa melakukan perkara yang besar dan gagah perkasa. Tiada yang mustahil buat orang yang percaya kepada Tuhan. Saya terus katakan perkara-perkara apa kata Tuhan tentang saya. Dan saya keluar dari toilet, saya keluar dari restroom. Karena saya adjust my lens. Maka saya keluar dengan otoritas. Saya berdoa supaya waktu yang singkat ini menolong saudara. Sebab you are God's masterpiece. Tuhan menciptakan saudara dengan tangannya sendiri. Saudara bukan kebetulan ada di dunia ini. Saudara berharga di matanya. Dan Dia mengasihi saudara. Bahkan untuk saudara Dia mati di atas kayu salib. Jangan pandang rendah dirimu sendiri. Untuk engkau, Dia mau mati. Karena engkau begitu berharga di matanya.